Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya karena rahmat-Nya jualah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita. Kemudian Allah juga Tuhan yang sudah menciptakan kita, kemudian menjaga kita dan memberi rezeki kepada kita. Hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, dasar khutbah khatib adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Khatib meyakini sebagian kita sudah hafal dengan ayat ini dan sering mendengarkan ustaz-ustaz kita menyampaikan makna dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 ini. Tapi hadirin kaum muslimin, kita perlu terus mengulang-ulang, mengingat-ingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan dari hari ke hari di sisa umur kita yang kita tidak tahu sampai kapan batasnya ini, amal ibadah kita makin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 ini, Allah menyampaikan kepada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang lau taraku min khalfihim, yang kalau meninggalkan di belakang mereka zurriyatan, anak cucu atau generasi penerus, di'afan, yang lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan-perkataan
yang benar. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat ayat ini dari ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, ini ada kaitannya dengan persoalan harta warisan. Karena ayat sebelumnya Allah bercerita masalah pembagian warisan terhadap meninggalnya seseorang. Allah katakan seorang laki-laki atau seorang perempuan itu ada bagiannya dari harta peninggalan orang tuanya atau kerabatnya. Berarti kau cari tahu masalah seorang anak yang meninggal, apakah ayah ibunya atau yang lainnya, ada bagiannya diatur oleh Al-Quran. Berarti ini bisa kita katakan cerita tentang persoalan anak yatim. Karena berikutnya Allah bicara masalah anak yatim. Setelah ayat 9 ini Allah berbicara masalah jangan, wahai kamu orang-orang yang beriman, memakan harta anak yatim dengan zalim. Ini khusus bagi seorang bapak atau andai kata anak kita yang sekarang menjaga harta anak yatim, yang ayahnya atau adik awak ayahnya karena dia masih kecil, lalu hartanya kita yang menyimpan. Hati-hati hadirin kaum muslimin. Jangan sampai harta anak yatim yang kita kuasai, yang kita simpan ini kita makan tidak sesuai dengan haknya. Karena Allah mengatakan di dalam ayat 10, kalau termakan harta anak yatim apalagi secara zalim, dia sama memakan api neraka di dalam perutnya. Ini dari satu kajian sisi hadirin kaum muslimin. Tapi ini mengatakan hendaklah takut. Wal yakhshal ladzi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan. Berarti wahai bapak-bapak hadirin kaum muslimin, maka hendaklah kita khawatir, mulai berpikir kita hari ini, andai kata kita nanti meninggal hari ini, persoalan kesejahteraan anak cucu awak ba'a. Kalau bicara dalam acara tekstual ayat ini hadirin kaum muslimin, yang khafu ala itu khawatir kesejahteraan itu dalam masalah ini memang masalahnya masalah perut. Hati-hati waktu meninggalkan anak yatim, jangan sampai anak yang kita tinggalkan ini nanti tidak ada harta yang akan dia makan, dia menjadi miskin, apalagi menjadi peminta-minta, pengemis pada orang lain. Apalagi nanti karena tidak ada harta yang kita tinggalkan, dia anak miskin atau anak yatim yang miskin kita tinggalkan, tidak bisa dia sempurna mengamalkan agamanya karena sibuk persoalan mencari kehidupannya. Ini harus kita pikirkan. Lalu apa maknanya hadirin muslimin? Berarti seorang ayah disuruh mengumpulkan harta, mencari harta yang itu halal lagi baik untuk peninggalan anak cucu kita. Berarti disuruh wak bakrajo di sekolah ini. Berarti dibolehkan kita punya banyak harta hadirin kaum muslimin. Ini satu persoalan. Masalah memikirkan kemiskinan generasi anak cucu awak. Sebab kalau miskin, tidak punya harta, apalagi melarang hadirin kaum muslimin, ada satu hadis mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja atau nyaris kemiskinan, kefakiran itu membawa seseorang kepada kekafiran kepada Allah. Baku tidak semayang nak. Ini contoh dengan alasan baka semayang ndak ado ka dimakan. Sibuk mencari pitih, sibuk kasawah, sibuk kok batukang dan sebagainya. Dia sibuk mencari memenuhi perut, lupa dengan urusan sholat. Ini satu pemahaman kaum muslimin. Maka ayat ini menyampaikan kepada kita dalam satu sisi, seorang ayah perlu memikirkan, khawatirlah andai kata dia meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirkan kesejahteraan ekonomi anak-anak yang akan dia tinggalkan. Ini satu hadirin kaum muslimin. Lalu yang kedua, dipahami makna lemah. Berarti kalau lemah yang tadi itu adalah
Khawatir awak kalau anak awak, cucu awak lemah ekonominya. Dak bak pitih mularai. Tu harus awak pikir kini, artinya adalah kalau kita meninggal nanti, pikirkan ada harta nanti akan mencari ke depannya. Karena ayah adalah wajib memikirkan harta untuk anak-anaknya. Karena kewajiban ayah lah mencari nafkah secara halal lebih baik. Lalu pemahaman lain, di'afan itu juga dipahami kita harus khawatir kalau anak cucu awak tu lamah agamonyo. Lamah akhlaknya. Akhlaknya jelek, suka mengganggu orang lain, salat ndak amuh, mengaji ndak pandai. Inilah lemah agama. Harus kita pikirkan nanti kamu. Kalau hari ini kita bisa salat beribadah dengan baik 5 kali sehari semalam, maka ayat kemengecean, khawatirlah kita hadirin kaum muslimin, kalau kita meninggal besok, anak-anak kita masihkah menyembah Allah dia atau kufur pada Allah. Berarti perlu bina agama anak. Aja anak awak semayang. Kalau lalainya umur 7 tahun sudah semayang. Itu bahasa aja ada sampai. Lah 10 tahun dak jo semayang, lah pianya pukul dia bahasa hadis Rasulullah. Tapi pukul kita sesuaikan dengan kondisi ajaran Rasulullah. Tidak boleh memukul anak di wajahnya, tidak boleh memukul meninggalkan bekas. Pukulan kasih sayang yang mendidik hati kamu sendiri. Pukul dia 10 tahun. Maka kini anak jangankan 10 tahun, lah kamu nikah babi ninyo ndak mau semayang, belum juga lagi. Salatnya hanya Jumat. Tuh kami tanya di KUA, Pak Penghulu sering menanya. Dari salat dek mau menikah lagi, ndak ada depan. Subuh le semayang, ndak lagi. Pandai mengaji, lai kate-kate, sekate. Anda hadirin kaum muslimin yang sudah menikah ini, kita coba tanya dia, ndak tahu baca Quran, ndak kenal huruf hijaiyah. Ada yang ndak tahu huruf alif, hadirin kaum muslimin. Ini fakta dan kenyataan. Kami yang mengalaminya langsung. Pertanyaannya, apakah ayah ibunya tidak pernah mengajarkan dia mengaji, hadirin kaum muslimin? Yang hebat ada juga, yang taat ada juga banyak, tapi sebagian lalai sholatnya. Yang lalai sholat itu tidak hanya yang muda-muda, pasang yang tua yang nikah kedua ketiga, yang masa tua juga mau menikah, ada juga tidak sholat. Inilah fakta di kaum muslimin. Pertanyaannya sesuai dengan ayat ini, maka mari kita khawatir awak, andai kata kini sudah Jumat kau dijapui, dipanggil kita oleh malaikat Israel, tiba masuk bati ajal awak. Pertanyaannya pertama, anak awak lai apakah dimakannya? Bisa boleh kita tanya. Yang terpenting di semua itu, pertanyakan apakah anak kita masih menyembah pada Allah atau tidak, hadirin kaum muslimin. Kita tanya sebagaimana para sahabat-sahabat soleh yang dia pikirkan adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa nanti nak kalau ayah meninggal, apa nanti akan engkau sembah setelah bapak tiada nak? Tidak hanya makan tadi, tapi ma ta'buduna min ba'di. Dak tajua tagade agama anak awak perkara urusan dunia. Inilah perlu penanaman akidah yang baik kepada anak-anak kita, hadirin kaum muslimin. Inilah yang terjadi sekarang. Generasi-generasi hari ini yang disebut generasi milenial tuh, generasi muda kini, karena pengaruh teknologi yang canggih, banyak terpengaruh aspek negatifnya. Akhlak tidak baik, minuman keras, berjudi, berzina, itu sudah bahkan di mana-mana, hadirin kaum muslimin. Tidak malu lah anak kini, badua-dua, pai bonda-bonda, karena lapang, dakek jalan rahaminya dengan bukan istrinya, tidak ada lagi rasa malu, hadirin kaum muslimin. Ini yang terjadi hari ini. Anak sia tuh, kita lah yang menjawab pertanyaannya. Bisa jadi mungkin kita lalai, hadirin kaum muslimin. Dalam 24 jam waktu anak gadis awak, anak bujang awak yang belum menikah, kita pikirkan di mana dia, hadirin kaum muslimin. Kalau hari ini awak salat Jumat, ndak ada anak bujang awak daki awak, pikirkan di mana awak lai dia salat Jumat atau tidak hari ini. Inilah pikiran kita, hadirin kaum muslimin. Sebab nanti
kita akan tetap ditanya oleh Allah terhadap tanggung jawab orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah pemimpin, akan ditanya kepemimpinannya nanti. Ayah pemimpin bagi keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai ayah-ayah yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga anak istrimu, keluargamu dari kemungkinan besok disiksa di neraka. Hatinya kaum muslimin. Inilah bagian hal terberat bagi kita. Karena anak ini, hadirin kaum muslimin, adalah amanah Allah. Tidak semua orang diberikan anak amanah oleh Allah. Maka karena dia amanah, mari wak jago sebaik-baiknya, hadirin kaum muslimin. Kita jaga anak ini. Jaga apanya yang terpenting? Jaga akhlaknya. Jaga agamanya. Boleh wak masuknya semua pendidikan les-les dunia, silahkan saja. Les matematik, bahasa Inggris, komputer, semuanya silahkan. Tapi yang terpenting akhlak anaknya. Modal anak kita membina akhlakul karimahnya, masalah agamanya. Karena nanti kalau hanya dunia, berhasil anak ini dunianya, sukses dia pekerjaannya, tinggi pangkat jabatannya, nanti kalau basic agama, ndak ada agama di dadoan awak, pasti dia nanti akan durhaka pada kita. Dia tidak akan nanti mendoakan kita. Tidak akan pandainya membaca doa Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbawni shaghira. Karena tidak ada bekal agamanya. Pangkat tinggi, piti banyak, kaya gadang, orang mah rancak, tapi dia tidak sholat. Jangankan mendoakan ayah ibunya, sembahyang saja tidak dia kerjakan. Berarti lalai kita. Tidak akan kita dapatkan nanti doa anak yang soleh kalau kita tidak membinanya dari hal ini. Maka dari itu khatib sebagai penutup khutbah menyampaikan, apa yang wak tanam, itulah nanti akan kita tuai. Kalau kita menanam anak yang soleh hari ini, kita akan dapatkan nanti akibat doa-doa anak yang soleh, kepatuhan anak yang soleh. Tapi kalau kita lalai membina anak dalam bentuk konteks kesolehan, kita akan mendapatkan nanti ketidaksolehan, kedurhakaan anak kita. Perbanyak maaf, terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar tanpa akan kembali lagi. Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ingat mengingatkan untuk sebuah kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.